Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Kebutuhan ketersediaan alutsista strategis kita berpacu dengan waktu, dan kemudian bertemu dengan keterbatasan sumber daya keuangan yang tergerus dampak pandemi COVID-19 dan juga subsidi energi. Dan itu melucuti stamina APBN. Di satu sisi, ada kebutuhan mendesak dan tidak bisa ditunda untuk isian dan sebaran alutsista karena adanya dinamika konflik kawasan. Temperatur konflik mengancam eksistensi teritori, dan di sisi yang lain, pemerintah harus menggelontorkan subsidi besar untuk konsumsi energi ratusan juta penduduknya untuk menjaga agar inflasi tidak liar. Tapi sepertinya subsidi tak sanggup menahan bebannya lagi. Ambil saja contoh Pertalite yang disubsidi pemerintah. Ketika Pertamax dinaikkan, otomatis yang dulunya memakai Pertamax karena kenaikan harganya yang signifikan, maka mereka beramai-ramai pindah ke Pertalite. Jadi, kelangkaan Pertalite mungkin bukan karena Pertalite-nya yang berkurang, tapi karena pemakainya yang bertambah. Kembali kepada topik, penjelasan soal ketersediaan alutsista strategis ini sederhana. Apakah ada penambahan jet tempur selama 5 tahun terakhir? Apakah ada penambahan kapal perang Striking Force kelas Corvette ke atas selama 5 tahun terakhir? Jawabannya tidak ada. Kita gagal mendatangkan 11 unit jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia karena Undang-Undang Katsa Amerika. Lantas, kita bergegas untuk mendapatkan 42 unit jet tempur Rafale dari Perancis. 6 unit diantaranya sudah kontrak efektif, tetapi pesawatnya baru datang paling cepat tahun 2026. Artinya, ada 9-10 tahun kita menunggu waktu untuk menambah jumlah jet tempur. Saat ini, kekuatan pukul TNI AU bertumpu pada 16 jet tempur Sukhoi Su-27 dan 30, dan 33 unit jet tempur F-16. Langkah cepat dan cerdas Menteri Pertahanan untuk mendatangkan 42 unit jet tempur Rafale dari Perancis patut kita apresiasi. Beli grosiran dalam jumlah banyak untuk investasi pertahanan 3 dekade. Selama ini, kita dikenal produsen alutsista sebagai pembeli ketengan. Sementara, untuk pengadaan 2 unit kapal perang Heavy Frigate Arrowhead 140 sudah kontrak efektif dari rencana pengadaan 16 kapal perang yang sekelas dengannya. Oktober tahun ini mulai dibangun di PT PAL. Bagaimana kemudian kita memilih yang sudah terpilih sebagai skala prioritas untuk perkuatan alutsista kita yang cukup mendesak ini? Pilihan bisa dengan berbagai skema. Misalnya, dari 42 unit jet tempur Rafale yang diinginkan, 6 yang sudah kontrak efektif bisa digenapkan menjadi 12 unit dulu. Untuk yang 30 unit ditunda dulu. Kemudian, untuk menutup blank spot 5 tahun ke depan, karena lamanya antrian produksi Rafale, tambahan ketersediaan jet tempur tawaran dari Uni Emirat Arab bisa dipergunakan. Pengadaan 14 jet tempur Mirage bekas pakai, harganya murah. Bisa siap pakai dengan durasi kedatangan lebih cepat. 1 tahun diprediksi sudah datang. Dan kita memang sedang membutuhkan ketersediaan jet tempur untuk mengawal Natuna secepatnya. Soal kapal selam juga prioritas. Maka, rencana pengadaan 2 kapal selam dari Perancis atau Jerman, menurut pandangan kita harus segera direalisasikan. Kita sudah mempunyai 4 kapal selam, 1 bapak lain emak, sama-sama berjenis U-209. Yang 1 buatan Jerman, sudah sepuh, buatan tahun 1980. 3 lainnya, hasil kerjasama produksi DSME Korea Selatan dan PT PAL Indonesia, dan masih baru. Dan keempatnya kalah kelas dengan punya jiran Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Itu sebabnya, kita perlu menyegerakan pengadaan 2 kapal selam yang lebih kahar. Armada kapal perang bawah air kita masih harus ditambah secara kuantitas dan kualitas, dan ini prioritas. Program pengadaan alutsista Indonesia sejauh ini berjalan lancar. Pesanan 5 Hercules Grace dari Amerika, produksinya sedang berjalan. Pengadaan 6 jet latih tempur Golden Eagle dari Korea Selatan sedang dalam proses produksi. Kita juga sedang menunggu kedatangan bertahap 6 pesawat amfibi dari Kanada untuk TNI AU. Termasuk menunggu kedatangan 2 kapal perang pemburu ranjau dari Jerman untuk TNI AL. Sementara, PT PAL baru saja meluncurkan kapal perang jenis LPD rumah sakit yang ketiga. Pindad sedang menyelesaikan pesanan tank Harimau untuk TNI Angkatan Darat, termasuk Panzer Badak.
PT DI saat ini sedang menyelesaikan assembling helikopter berbagai jenis untuk TNI AU dan TNI Angkatan Darat. Dalam kondisi keuangan yang tergerus mengatasi pandemi dan subsidi energi yang cukup besar, meneropong skala prioritas pemenuhan kebutuhan alutsista adalah keniscayaan bersama. Perkuatan alutsista adalah keharusan karena situasinya mendesak dan kita belum sampai pada kriteria minimum essential force, apalagi ideal. Namun, kita juga harus realistis dengan APBN kita. 1/5-nya untuk subsidi, terlalu besar. Dan rasio hutang terhadap PDB kita, kisaran 41%. Fundamental ekonomi sejauh ini disebut kuat, dengan pertumbuhan 5,49% di kuartal kedua ini. Dan inflasi juga hampir menyaingi pertumbuhan ekonomi. Inflasi posisi terakhir ada di angka 4,9%. Perolehan 12 jet tempur Rafale, 12 jet tempur Mirage bekas pakai, 4 kapal perang heavy frigate, dan 2 kapal selam serbu sudah sangat realistis untuk mengejar ketertinggalan minimum essential force sampai tahun 2024. Peningkatan infrastruktur tempur alutsista yang sudah ada juga sedang berlangsung. Bung Tomo Class bergantian di-upgrade. Juga beberapa kapal cepat rudal, termasuk KRI Golok 688, dipersenjatai dengan rudal canggih. Jet tempur F-16 dan T-50 dimodernisasi kemampuan tempurnya. Radar GCI di sejumlah titik diperbaharui. Dan ini yang terpenting, instrumen network-centric warfare dari Skytalis Yunani dengan kemampuan interoperability 3 matra sedang dibangun. Semuanya patut kita syukuri.